Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elshifa Iklima Eliani. Saya dari jurusan Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Yang pertama, definisi pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi, baik itu perusahaan, yang membeli barang dan jasa. Dipergunakan untuk apa? Digunakan untuk memproduksi produk, dijual, atau disewakan kepada pihak lain agar mendapatkan keuntungan. Yang kedua, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Perbedaan utamanya pada pasar bisnis yaitu barang diolah, dijual, dan disewakan agar mendapatkan untung. Sedangkan pada pasar konsumen itu lebih kepada untuk dikonsumsi sendiri, seperti rumah tangga dan non-bisnis. Perbedaan lainnya, segmentasi pasar bisnis memiliki tahapan yang lebih sistematis daripada pasar konsumen. Struktur pembeli pasar bisnis hanya sedikit, namun kapasitas pembeliannya jauh lebih besar daripada pasar konsumen. Pasar bisnis biasanya membuat hubungan antara penjual atau supplier dengan pelanggan lebih dekat. Dan dalam pasar bisnis, permintaan pada produk bisa naik atau turun, bergantung pada permintaan atau demand dari pembeli. Jadi, itulah beberapa perbedaan dari pasar bisnis dan pasar konsumen. Ketiga, proses keputusan pembelian bisnis yang melibatkan 8 tahap dasar, yaitu 1. Pengenalan masalah. Bisa rangsangan dari internal, misalnya perusahaan memerlukan peralatan produksi yang baru, dan bisa dengan rangsangan eksternal, misalnya iklan. 2. Deskripsi kebutuhan umum. Perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. 3. Spesifikasi produk. Menetapkan spesifikasi karakteristik teknis untuk produk terbaik untuk menetapkan produk yang diperlukan. 4. Mencari pemasok, yaitu pembeli berusaha menemukan vendor terbaiknya. 5. Pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. 6. Pemilihan pemasok, yaitu pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. 7. Spesifikasi pesanan rutin, yaitu pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok yang terpilih. Dan spesifikasi 8. Tinjauan ulang kinerja, yaitu pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan atau meninggalkan. Dan itulah beberapa proses keputusan pembelian dalam bisnis. Keempat, cara pembeli pasar lembaga dan pasar pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, penjara, dan lembaga lainnya yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang menjadi perhatian mereka. Pasar pemerintah terdiri dari unit-unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan. Pasar lembaga mempunyai karakter yang ditentukan oleh anggaran rendah dan captive patron. Sedangkan pembelian pemerintah sangat spesifik dan khusus. Karena itu, pembeli pemerintah cenderung mensyaratkan administrasi dan tanda tangan, serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Dan itulah beberapa penjelasan dari pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.